Yosua 24 ayat 15 kita baca bersama-sama. Tetapi jika anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya cara hidup keluarga Allah itu adalah dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Bulan Oktober itu tentang keluarga, yaitu bagaimana kehidupan kita bertumbuh di dalam keluarga kita. Dan pada minggu pertama, rencana Allah bagi keluarga Kristen. Dan pada minggu yang kedua, keluarga bahagia. Dan minggu yang ketiga, keluarga yang berpusat kepada Kristus. Dan keluarga kemarin, minggu lalu, yaitu keluarga yang rukun. Dan hari ini adalah cara hidup keluarga Allah. Nah, ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Cara itu akan menentukan hasil. Kalau kita sudah memulai sesuatu dengan yang baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Oleh karena itu, bagaimana cara hidup keluarga Allah itu? Yang pertama, dikatakan bahwa hidup dalam persekutuan dengan Allah. Aku dan seisi rumahku itu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Karena semuanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam keluarga kita akan bahagia. Tadi nyanyi kita dengan ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Apabila Kristus ada di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga kita itu akan menjadi bahagia. Karena ukurannya adalah Kristus. Artinya keluarga Kristen membangun suatu hubungan yang dekat dengan Allah setiap hari, yaitu melalui ibadah keluarga. Berarti hidup dalam persekutuan dengan Allah itu melalui ibadah keluarga. Kalau kita sudah memulai ibadah dalam keluarga kita, jangan sampai ibadah keluarga itu dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu hal yang bukan seharusnya. Biasanya orang tua nanti kalau sudah dalam ibadah keluarga itu momen untuk menasihati anaknya, kamu itu memang begini itu dan sebagainya. Akhirnya kalau kita mengajak anak-anak untuk beribadah, mereka sudah berpikir, wah nanti saya akan ditegur dan dinasihati. Akhirnya ibadah keluarga bukan satu hal yang menarik, tetapi dia takut karena nanti kalau kita sudah kumpul keluarga, pasti kita ditembak oleh bapak dan mama. Dan akhirnya mereka tidak mau beribadah bersama-sama. Yang harus kita ingat bahwa ibadah itu adalah kita bersekutu dengan Allah. Bukan ajang untuk kita marah terhadap sesama kita ataupun tentang istri, suami, dan anak-anak kita. Tetapi di sinilah kita memperbaiki semua persekutuan hubungan kita dengan Allah. Apabila anak melakukan kesalahan, doakan dia. Apabila orang tua salah bertindak untuk mengurus anak-anaknya, berdoa untuk dia. Dengan demikian maka tercapailah apa yang menjadi kerinduan kita adalah keluarga yang rukun. Berapakah keluarga yang suami istri yang setelah marah-marahan langsung minta maaf? Paling mereka katakan nanti diam-diamin, nanti akan baik sendiri. Karena banyak sekali saya bertemu dengan keluarga bahwa susah sekali untuk mengaku kesalahannya di depan istri dan suaminya. Apalagi suami katakan saya yang benar kok, situ marah saya yang benar kok, tidak mau minta maaf.
Suami juga demikian, saya benar, kamu tidak mau untuk meminta maaf. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang bisa dikorbankan. Korban perasaan, korban waktu untuk bersekutu bersama, momen untuk makan bersama-sama itu sudah hilang. Coba saudara bayangkan kalau sudah, atau masih adakah orang yang senang untuk makan bareng-bareng keluarga? Masih ada enggak? Biasanya orang kalau sudah mau makan, yang ngambil piringnya di depan televisi satu, di depan handphone satu, pokoknya masing-masing. Sudah tidak ada lagi. Biasanya kalau orang ya, kita ayo makan bersama-sama. Setelah makan bersama-sama baru tutup. Artinya persekutuan itu sangat penting. Suami istri harus menjalin hubungan dengan Allah dengan cara adalah ibadah kita. Kalau ibadah kita baik, maka kita akan berani untuk meminta maaf kepada suami atau istri dan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kalau kita menghukum suami, kalau suami sakit nanti siapa yang ngurusnya? Capek juga istri ngurusnya. Kalau istri sakit, suami capek juga ngurusnya. Kalau anak-anak sakit, capek juga orang tua ngurus. Kalau orang tua sakit, anak-anak juga capek mengurus. Oleh karena itu, jangan sampai melukai perasaan mereka. Kenapa? Kita satu keluarga, satu tubuh. Ibaratkan dalam Paulus katakan, kalau tangan dicubit, semua merasakannya. Kaki terantuk, semua juga merasakan sakitnya. Artinya itu adalah satu keluarga. Berarti hubungan yang dekat dengan Allah setiap hari melalui ibadah keluarga. Dan di dalam hubungan tersebut, Allah yang disembah sebagai Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini bahwa Allah yang disembah sebagai Tuhan, bukan orang tua yang harus disembah, bukan suami yang harus disembah, bukan anak yang harus disembah, bukan istri yang harus disembah, tetapi yang harus kita sembah itu adalah Tuhan. Dan yang harus kita beritakan itu adalah tentang Tuhan. Kembali saya tegaskan bahwa dalam ibadah keluarga persekutuan kita dengan Tuhan, yang kita sampaikan itu adalah tentang Tuhan. Bukan lagi kita marahi ataupun saling menasihati di dalam ibadah keluarga. Tapi kalau orang Batak itu kalau akhir tahun itu wajar ya, saling menasihati itu wajar. Tetapi kalau ibadah keluarga, yang kita beritakan itu adalah tentang Tuhan, yang adalah pencipta langit dan bumi. Cara hidup keluarga Kristen itu adalah hidup bersekutu kepada Allah, karena Allah yang menciptakan manusia itu untuk gambar dan rupa Allah. Artinya, kalau kita sedang marah-marahan gitu ya, jangan sampai gambar Allah itu dirusak dengan perkataan kita. Sehingga istri kita memberi nama aja seperti yang di kebun binatang gitu ya. Istri kita seperti yang di kebun binatang, anak kita seperti di kebun binatang. Jadilah rumah kita kebun binatang. Kita tahu kita diciptakan Allah dengan begitu sempurna, gambar Allah yang begitu indah. Karena Allah memiliki rancangan tersendiri bagi setiap keluarga Kristen, membentuk suatu keluarga. Dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat ke-18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Artinya suami istri dipersatukan oleh Allah. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan Tuhan yang membawa perempuan itu kepada laki-laki itu. Tuhan yang menempatkan dia di sisi kita, dan dengan cara yang begitu istimewa. Ada yang mungkin diperkenalkan oleh teman, ada yang mungkin diperkenalkan oleh orang-orang dekatnya,
Ada yang mungkin diperkenalkan dengan cara bagaimanapun. Itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang membawa kita untuk ada di sana, supaya kita membangun jembatan yang sudah disiapkan. Saya garis bawahi adalah untuk membangun jembatan. Tapi kalau jembatan itu tidak layak untuk dijalani, kenapa harus dipaksakan? Terkadang kita sudah katakan, wow, gara-gara si A, karena dia yang menjodohkan, saya akan terima. Kalau enggak, tadi karena melihat jembatan saya tidak mau. Tapi sebenarnya siapa yang punya hati? Kalau saudara suka silakan, kalau tidak jangan dilanjuti. Orang wajar untuk memperkenalkan, tetapi yang mengambil keputusan adalah hati kita. Siapa atau tidak? Artinya Tuhan yang membawa perempuan itu kepada laki-laki itu dan untuk menjadi pasangannya. Karena Allah memiliki rencana yang indah bagi keluarga. Dan Tuhan tahu siapa yang cocok dan tepat untuk kita membangun sebuah rumah tangga. Tidak kebetulan. Dan sikap keluarga Kristen itu adalah dia harus membangun ibadah keluarga. Ibadah keluarga harus dimulai oleh suami istri atau salah satunya. Kalau suami mungkin kecapean, istrinya ajak, ayo kita beribadah, berdoa bersama-sama. Kalau istrinya sudah capek, kelelahan, sudah masak, ayo Pak, kita berdoa, kita ibadah bersama-sama. Tapi kalau sudah dua-duanya capek, ya sudah terserah. Tapi harus kita saling menguatkan, saling mendoakan, dimulai dari diri kita. Nah, kalau kita sudah memulainya, maka kesana-sananya akan terbentuk. Itu menjadi pola keluarga kita. Anak-anak akan melihat, dia tahu bahwa kebutuhan mereka adalah untuk berdoa dan bersekutu bersama-sama dalam ibadah. Harus diakui bahwa di ibu kota Jakarta ini sangat sulit kita untuk mencari waktu. Jam kerja juga berbeda-beda. Ada yang kerja malam, ada yang kerja pagi, ada yang kerja sore dalam keluarga itu. Lalu kita bersatu kapan waktu yang tepat. Dan juga ada alat yang sangat canggih buat kita saat ini adalah tentang aplikasi. Kita bisa berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama melalui aplikasi itu. Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita. Kita harus bangun hubungan keluarga kita, menjaga kekudusan dalam keluarga kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan saling memaafkan. Ini saya tadi katakan bahwa mengaku dosa di hadapan Tuhan dan saling memaafkan. Jangan lagi kita katakan tak juga baikan untuk meminta maaf. Karena kalau saudara susah minta maaf dalam keluarga, jangan terlalu gampang untuk marah. Salah masak, salah bikin garam, akhirnya marahnya minta ampun, akhirnya gara-gara garam, akhirnya tidak jadi makan. Coba saudara bayangkan, kan sangat susah. Akhirnya satunya makan di mana, satunya makan di mana, akhirnya tidak ada kerukunan dalam keluarga. Harus belajar. Katakan dia adalah suamiku, dia adalah istriku, ini adalah anak-anak. Bagaimanapun keluarga kita, tetap itu adalah keluarga kita yang sudah dipersatukan oleh Allah. Bagaimanapun anak kita dilahirkan dari keluarga itu. Dan sebagai anak-anak, bagaimanapun orang tua kita, dia yang sudah melahirkan kita. Dan yang harus kita lakukan saat ini adalah mulai dari diri sendiri. Sebagai orang tua ingin membentuk anaknya, belajarlah untuk memulai, supaya anak-anak kita meneladani. Sebagai anak-anak, apa yang kita inginkan kepada orang tua kita, belajarlah untuk hidup baik supaya orang tua kita akan berubah. Banyak sekali orang tua itu berubah karena anak-anaknya. Dan juga banyak orang berubah oleh karena sikap orang tuanya. Artinya kita jangan banyak menuntut kepada keluarga yang ada di sekitar kita, tetapi mulailah dari diri kita sendiri.
Saya garis bawahi bahwa jangan kita banyak menuntut kepada keluarga kita, tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Tetapi apabila dalam keluarga itu kita sudah banyak menuntut, maka kita akan stres sendiri. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, dan sebagainya. Nah, ini menarik bagi kita saudara dikasih oleh Tuhan, belajar untuk memulai sesuatu yang baik dalam keluarga kita. Amin. Harus berkomitmen di hadapan Tuhan. Berkomitmen di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup kudus di hadapan Allah. Yang kedua, cara hidup keluarga Allah, yaitu pemberitaan kabar keselamatan. Artinya orang tua menceritakan kepada anak-anak dan juga kepada cucu generasi yang akan mendatang tentang kebesaran Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa dan memimpin manusia dalam damai sejahtera dengan Allah. Di dalam keluarga, hubungan kita dengan Allah itu, cara hidup keluarga Kristen itu adalah yang kita beritakan itu adalah kabar keselamatan, kabar baik. Karena melalui itulah kita akan melihat generasi-generasi kita berikutnya. Sumber mata air yang asin akan mengeluarkan air asin. Air tawar akan mengeluarkan air tawar. Adakah satu mata air mengeluarkan dua rasa? Mungkin ada di dunia maya. Apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Dalam keluarga kita harus memberitakan kabar baik itu kepada anak-anak kita tentang Tuhan Yesus. Jangan sampai ingatkan kepada orang tua membandingkan anak-anak kita kepada anak-anak yang lain. Allah sudah memilih keluarga kita. Kalau Allah memilih keluarga kita, bukan berarti semuanya akan menjadi baik-baik. Tentu ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita lalui, persoalan dan masalah. Tetapi itu adalah untuk membuktikan ketaatan kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Mungkin ada banyak keluarga orang tua yang mungkin, kok anak saya bisa begini, kok akhirnya dia jadi begini dan sebagainya. Tapi itu adalah satu pembentukan. Apabila kita tetap setia kepada Tuhan, bahwa pada akhirnya Tuhan akan memulihkan keluarga. Terakhir, cara hidup keluarga Allah adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan dalam keluarga itu kita harus memberitakan kabar baik. Dengan demikian bahwa keluarga kita adalah hidup dalam rencana Allah, kita akan hidup bahagia dan hidup rukun, dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.